Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada anak-anak sekalian, semoga masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya, terutama pendidikan agama Islam. Karena apa? Pendidikan agama Islam itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap rajin menuntut ilmunya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ustaz ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di era pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Dan jangan lupa terus melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disampaikan, baik itu sholat berjamaah, salat duha, salat tahajud, zikir-zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari agar selalu kita tingkatkan. Dan jangan lupa, jangan malas membantu orang tua di rumah. Karena apa? Orang tua adalah segalanya bagi kita. Orang tua adalah yang mengusahakan kita bisa bersekolah. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, tanpa mereka kita tidak bisa sampai seperti sekarang ini. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap rajin membantu orang tua di rumah, supaya apa? Ilmu yang dituntut, ilmu yang dicari mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa agar selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya dimudahkan, dilancarkan dalam menuntut ilmunya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, jadi kita masuki kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kedua, mendemonstrasikan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang ketiga, menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada internalisasi nilai Islam yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, dari internalisasi nilai Islam itu kita sudah dapat mengetahui hubungan pembelajaran kita pada hari ini dan pembahasan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya kita masuki pada bab 5, yaitu selamat datang wahai nabiku kekasih Allah. Nah, jadi hari ini kita sudah memasuki pada bab 5. Nah, di situ ada peta konsepnya anak-anak sekalian. Perhatikan. Nah, di situ peta konsepnya yaitu pertama, perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang selanjutnya, mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa, dan mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai nabi atau sebagai rasul. Nah, selanjutnya mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan terakhir meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah peta konsep kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dari peta konsep itu bahwasanya pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang kekasih kita, nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kehadiran sang kekasih. Nah, jadi Nabi Muhammad itu anak-anak sekalian
adalah orang sepaling mulia, orang yang paling disayang, orang yang paling disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebagusan akhlaknya, kebagusan imannya, dan kebagusan apapun yang ada dalam diri Rasulullah adalah yang sangat kita harapkan, yang sangat disayang oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya, yang selalu kita teladani sikap-sikapnya yang sudah diajarkan kepada kita. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, jadi anak-anak sekalian, Nabi Muhammad itu dilahirkan pada Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid. Nah, seperti kita ini sudah mendekati bulan-bulan Maulid. Mudah-mudahan kita bisa selalu mensemarakkan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Karena apa? Itu adalah bulan orang yang sepaling mulia, bulan yang kita harapkan. Orang yang diperingatinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu dalam kandungan ibunya Siti Aminah, beliau sudah kehilangan orang tua beliau, yaitu ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi sungguh beruntung anak-anak sekalian, kalian masih punya orang tua yang lengkap, orang tua yang selalu menyayangi kalian. Oleh karena itu, kasih sayangi mereka, bantu mereka selalu agar kita disayang oleh Allah, kita disayang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ selama 6 bulan dalam kandungan ibunda beliau sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi yatim. Dan orang tua beliau, Siti Aminah, adalah perempuan yang hebat, perempuan yang tegar. Beliau melahirkan seseorang yang sangat mulia di muka bumi, yang selalu kita impikan, yang selalu kita dambakan kehadirannya, dan kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, jadi Nabi Muhammad itu terlahir daripada pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah. Nah, beliau sudah merasakan yatim di usia kehamilan 6 bulan. Dan beliau diasuh oleh pengasuh beliau, yaitu Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Nah, jadi saat beliau kecil, selain diasuh oleh orang tua beliau, ibunda Siti Aminah, beliau juga diasuh oleh perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dan saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Nah, jadi anak-anak sekalian, saat beliau dalam kandungan ibunda beliau berumur 6 bulan, beliau sudah ditinggalkan oleh ayah beliau. Dan saat beliau berusia 6 tahun, maka beliau juga ditinggalkan oleh ibunda beliau, Siti Aminah. Oleh karena itu, mari kita kasih sayangi orang tua kita selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih bisa kita pandang, selagi mereka masih ada. Mari kita sama-sama berbakti, mari kita sama-sama tunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Nah, jadi sungguh beruntung kita semua, dan terutama anak-anak sekalian, masih punya orang tua yang lengkap, masih punya orang tua yang selalu sayang kepada kita. Oleh karena itu,
Mari balas kasih sayang mereka dengan kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu, terutama seperti sekarang ini, daerah pandemi seperti ini. Walaupun kita belajarnya daring, Ustadz dan Ustazah selalu berharap yang terbaik untuk Ananda. Oleh karena itu, jangan sampai bermalas-malasan, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan sekolah. Karena apa? Itu adalah bagian daripada kasih sayang kita kepada orang tua yang sudah mengasuh kita dari kecil dan menyekolahkan kita. Oleh karena itu, rajinlah menuntut ilmu. Mari kita buktikan kita adalah anak yang soleh dan solehah. Kita adalah termasuk orang-orang yang disayangi oleh Rasulullah, orang-orang yang terus berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, mari kita sukses sama-sama dengan sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu ditinggalkan orang tua beliau yang perempuan saat usia 6 bulan dan diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Dan selama 2 tahun saja diasuh oleh kakek beliau. Saat beliau berusia 8 tahun, maka kakek beliau pun juga meninggal. Artinya orang-orang terdekat beliau sudah meninggal. Nah, jadi bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW, bagaimana rasanya menjadi yatim piatu di saat masih usia dini. Dan sejak kakek beliau meninggal, beliau diasuh oleh paman beliau, yaitu yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman beliau, saudara daripada ayah beliau. Paman beliau itu sangat sayang kepada Nabi dan mengerti tentang keadaan Nabi, dan paman beliau Abu Thalib itu sangat tahu dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat cerdas, sangat pintar, dan karena semua akhlakul karimah yang dipunya oleh Rasulullah SAW yang membuat perempuan yang bernama Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW dan menawarkan kepada beliau untuk menjajakan barang dagangannya beserta paman beliau Abu Thalib. Dan dari rasa itulah beliau sangat disayang, sangat membuat orang-orang takjub akan akhlakul karimah beliau. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari kita selalu berakhlakul karimah. Dan saat beliau usia 25 tahun, beliau lebih membuat tertarik lagi perempuan yang bernama Siti Khadijah tadi. Dan karena beliau punya akhlakul karimah dan yang menyebabkan beliau sukses dalam melaksanakan perdagangan, dan di antara beberapa sifat pribadi mulia Nabi Muhammad SAW, yang pertama berpendirian teguh, yang kedua memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, dan memiliki sifat percaya diri. Nah, itulah yang menyebabkan keberhasilan usaha Nabi Muhammad SAW dalam menjajakan barang dagangan milik Siti Khadijah seperti yang tampil di bawah ini. Nah, itu ada gambarannya yang Ustadz sebutkan pribadi mulia Nabi dalam berdagang, yaitu ada 8 tadi. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya akhlakul karimah yang sangat kita teladani dari Rasulullah SAW.
dan karena kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW, maka beliau dapat merebut hati seseorang, terutama perempuan yang bernama Siti Khadijah, yang akhirnya menjadi istri beliau, orang yang sangat disayangi beliau, dan orang yang memberikan Nabi 7 orang anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Dan yang terakhir Ibrahim itu adalah anak daripada Mariatul Qibtiyah, hadiah daripada raja yang diberikan kepada Nabi. Selanjutnya Nabi diangkat jadi rasul pada usia 40 tahun bertempat di Gua Hira dan bertepatan pada 17 Ramadan. Jadi anak-anak sekalian, Nabi pertama kali diangkat menjadi rasul itu pada usia 40 tahun dan bertepatan pada 17 Ramadan. Makanya anak-anak sekalian, setiap 17 Ramadan itu kan kita sering memperingati acara nuzulul Quran. Karena itu adalah bertepatan Nabi diangkat menjadi rasul dan awal pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berada di Gua Hira. Wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1 sampai 5, dan wahyu kedua diturunkan masih berada di Gua Hira juga dengan Quran surat Al-Mudatsir 74 ayat 1 sampai 7. Jadi antara wahyu pertama dan wahyu kedua itu masih memiliki kesamaan tempat, yaitu di Gua Hira. Selanjutnya kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad punya sifat yang luar biasa dalam berdagang yang membuat orang-orang itu tertarik, terutama Siti Khadijah. Selanjutnya Nabi Muhammad diangkat jadi rasul pada usia 40 tahun tepat pada 17 Ramadan bertempat di Gua Hira. Selanjutnya penutup. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami materi yang saya sampaikan, dan sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Dan kepada anda sekalian agar selalu rajin, selalu semangat, sebagaimana yang sudah kita teladani sifat-sifat kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Mungkin di sini dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.